warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Segala hal yang berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan harus dilakukan dengan baik dan benar. Dalam hal ini, yang berperan sangat besar adalah akuntansi, khususnya akuntansi sebagai sistem informasi. Lalu, apakah akuntansi sebagai sistem informasi tersebut? Apa saja bidang-bidang akuntansi? Dan siapa sajakah yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih sistem informasi akuntansi itu? Akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegiatan transaksi organisasi ataupun perusahaan yang kemudian diolah melalui proses identifikasi, pengukuran, pelaporan untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis oleh pemakai akuntansi. Selanjutnya adalah karakteristik laporan keuangan. Informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang disajikan secara urut, jelas, sesuai aturan, dan mengedepankan sifat-sifat tertentu. Standar kualitas laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan yang memiliki kualitas baik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ada relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, serta lengkap. Relevan artinya informasi akuntansi harus relevan dengan penggunaannya sehingga pengguna dapat mengetahui informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat dimengerti. Artinya, informasi akuntansi yang disajikan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai informasi. Ketiga, dapat diuji. Artinya, informasi keuangan yang dihasilkan harus dapat diuji kebenarannya oleh penilai independen. Yang keempat, netral. Artinya, informasi keuangan ditunjukkan kepada tujuan umum pengguna, bukan kepada pihak tertentu. Yang kelima, tepat waktu. Artinya, informasi keuangan hendaknya disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak pengguna secara cepat. Yang keenam, daya banding. Artinya, laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode atau antar perusahaan yang sejenis untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Dan yang ketujuh adalah lengkap. Artinya, informasi akuntansi harus menyajikan semua fakta penting dan tidak menyesatkan pengguna. Selanjutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi ada dua, yaitu pihak intern atau pimpinan perusahaan, yaitu manajer. Yang kedua adalah pihak ekstern perusahaan, yang terdiri dari investor, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat umum. Bagi manajer perusahaan atau pihak intern, informasi akuntansi digunakan untuk melindungi harta perusahaan, menyusun rencana kegiatan perusahaan yang akan datang, mengukur laba perusahaan dalam periode tertentu, serta mengawasi kegiatan perusahaan. Dari sisi pihak ekstern, bagi investor atau calon investor, informasi akuntansi berguna untuk mengambil keputusan terhadap keputusan investasinya. Bagi karyawan, informasi akuntansi sebagai pertimbangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji atau upah, tunjangan, dan memantau kondisi perusahaan. Yang ketiga, bagi kreditur, sistem informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit apakah perusahaan layak untuk menerima kredit. Yang keempat, bagi pemasok, informasi akuntansi berguna sebagai alat bantu dalam memprediksi pembayaran atas barang atau jasa yang diselenggarakan pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan, yaitu untuk mengetahui kelangsungan perusahaan berkaitan dengan perjanjian atau kontrak dengan perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Sistem informasi akuntansi sebagai dasar penetapan pajak yang harus dibayar perusahaan. Serta yang ketujuh adalah masyarakat umum, yang berkaitan dengan kepentingan umum dan permasalahan sosial.
Materi yang selanjutnya adalah bidang akuntansi. Sesuai dengan pengelompokan para pemakai akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara periodik berdasarkan catatan-catatan yang menjadi sumber pencatatan. Yang kedua, ada pemeriksaan keuangan atau auditing. Pemeriksaan keuangan merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak perusahaan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan prosedur yang ada dalam standar akuntansi keuangan. Pelaksana pemeriksaan disebut auditor yang bekerja bebas tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen berhubungan dengan berbagai masalah khusus yang dihadapi oleh manajemen. Akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang bertujuan membantu para manajer di setiap tingkatan organisasi, baik dari menjalankan operasinya dari sehari-hari maupun dalam merencanakan operasinya pada masa yang akan datang. Yang keempat, ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta penetapan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan oleh perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kelima, ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, memberikan analisis tentang data perbandingan dari kegiatan keuangan yang sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dibuat berdasarkan pencatatan dan interpretasi data kegiatan keuangan yang telah dilakukan. Yang keenam, akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi perpajakan berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan tentang konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi usaha. Oleh karena itu, akuntan harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi dalam pembuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Yang terakhir adalah akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintah berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga-lembaga pemerintah yang mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengendalian pengeluaran keuangan agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi dapat digolongkan menjadi akuntan privat, akuntan publik, akuntan pemerintah, serta akuntan pendidik. Akuntan privat adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik atau eksternal akuntan adalah akuntan yang bergerak dalam bidang akun publik, yaitu menyerahkan segala macam jasa akuntansi untuk organisasi bisnis ataupun non-bisnis. Atas penyerahan jasa-jasa itu, akuntan publik memperoleh kontra prestasi yang bisa disebut sebagai fee. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah yang bertugas merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan uang atau kekayaan negara. Yang terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar atau mahasiswa. Selain itu, akuntan pendidik juga melakukan penelitian-penelitian guna mengembangkan ilmu akuntansi.
Sekian dari kelompok kami, ada lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya Valerisa Pertiwi, Nada Sofa, serta Listia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.